Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Cahaya Ramadona dengan NIM 22143102, kelas C semester 4, jurusan FEBI, Prodi Asuransi Syariah. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah. Merujuk pada buku Iqbal 2006. Langsung saja pembahasan pada slide berikutnya. Yang pada slide pertama itu ada underwriting asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, underwriting dilakukan untuk memilih mana objek resiko yang ditanggung dan mana yang tidak. Ini berarti seorang underwriter akan membuat suatu penilaian berdasarkan risiko yang diajukan kepada perusahaan. Yang diperkirakan secara kolektif akan menguntungkan. Kemudian underwriter juga akan menentukan besarnya premi dan nilai deductible yang sepadan dengan nilai antisipasi klaim dari tertanggung, biaya manajemen, dan akuisisi. Dan yang juga dianggap paling penting yaitu harus diperoleh keuntungan underwriting untuk perusahaan. Slide selanjutnya di sini ada persamaan dasar underwriting untuk asuransi konvensional. Di sini ada biaya akuisisi ditambah rasio klaim ditambah rasio manajemen, kurang lebih sama dengan 100%. Di bawahnya ada rasio biaya akuisisi ditambah rasio klaim ditambah rasio biaya manajemen sama dengan rasio gabungan atau combined operating ratio atau disingkat COR. Apabila combined operating ratio atau COR lebih kecil dari 100%, maka profit margin underwriting adalah 100% dikurangi combined operating ratio atau COR. Sebaliknya, jika combined operating ratio atau COR lebih besar dari 100%, maka kerugian underwriting adalah sama dengan combined operating ratio atau COR dikurangi 100%. Slide selanjutnya di sini dari uraian yang slide selanjutnya dan persamaan underwriting di slide ke 3.
paling tidak muncul dua permasalahan dilihat dari sudut pandang asuransi syariah. Di sini ada 2 poin. Poin pertama, beberapa orang atau organisasi yang sangat membutuhkan proteksi bisa tidak mendapatkan proteksi yang dibutuhkan apabila underwriter orang atau organisasi ini tidak akan memberikan hasil underwriting yang positif. Poin selanjutnya yaitu poin 2. Di sini ada bahwa setelah memilih kelompok yang seharusnya mewakili orang atau organisasi yang diperkirakan akan memberikan keuntungan, underwriter akan tetap dapat mengalami berbagai kerugian yang signifikan. Seperti terlihat dari data statistik industri di Amerika Serikat selama 28 tahun terakhir, di mana telah membuktikan hal tersebut dan menunjukkan bahwa hanya 2 tahun dari 20 underwriter berhasil memperoleh keuntungan atau combined operating ratio atau COR di bawah 100%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak hanya teori underwriting konvensional yang tidak lagi valid atau tidak layak dengan kebutuhan saat ini, melainkan juga secara sengaja para underwriter asuransi konvensional di negara maju telah mengabaikan teori atau disiplin ilmu mereka dan sangat mengandalkan perolehan pangsa pasar dan juga mengandalkan pendapatan investasi untuk kompensasi kerugian underwriting. Ini berarti bahwa para underwriter konvensional telah mengabaikan koridor bisnis mereka, yaitu pola underwriting yang bijaksana. Lebih jauh lagi, di negara-negara maju tersebut, investasi asuransi konvensional cenderung untuk lebih mengandalkan investasi dalam bentuk deposito, sehingga nyata bahwa asuransi konvensional sangat kental terpengaruh oleh praktik-praktik yang mengandung riba. Slide selanjutnya, di sini ada underwriting asuransi syariah. Underwriting asuransi syariah mempunyai tujuan yang sangat beda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual. Maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan tujuan di atas, maka peran underwriter dalam asuransi syariah diantaranya adalah sebagai berikut. Di sini ada 4 poin.
Poin yang pertama itu ada menetapkan risiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta atau calon peserta. Poin yang kedua itu ada menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh para peserta atau calon peserta dalam kelompok tersebut. Poin yang terakhir dan poin yang keempat, mendistribusikan skema kontribusi yang proporsional dan adil selayaknya menjadi beban dari setiap peserta. Di sini ada persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili sebuah model wakalah. Rasio ongkos risiko murni ditambah rasio biaya akuisisi ditambah rasio biaya wakalah operator sama dengan 100%. Dan selanjutnya dengan menggunakan model underwriting asuransi syariah dan persamaannya atau dalam kurung terutama model wakalah, kita dapat dengan jelas bahwa peserta sebenarnya tidak harus dipilih oleh operator. Sekumpulan peserta yang sulit memperoleh perlindungan yang wajar dari asuransi konvensional dapat bekerja sama satu sama lain untuk memberikan perlindungan. Dengan bantuan operator asuransi syariah. Hal ini juga mirip dengan sejarah lahirnya PNI Club Oil Insurance Limited dan Red A Captive. Maka melalui konsep ini, semua peserta yang memenuhi syarat di dalam suatu kelompok yang relatif homogen akan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkannya masing-masing dengan biaya kontribusi yang berimbang atau proporsional dengan tingkat risikonya. Pada saat yang sama, operator asuransi syariah tidak terekspos pada kerugian underwriting. Satu-satunya kemungkinan di atas para operator asuransi syariah dapat merugi hanyalah apabila mereka tidak dapat mengelola operasi secara efisien.
sehingga mengeluarkan biaya melebihi pendapatan wakalah yang diterima. Tetapi proses tersebut merupakan bagian dari resiko bisnis yang tidak dianggap sebagai transaksi gharar. Selanjutnya di sini ada untuk melaksanakan konsep underwriting asuransi syariah yang baik. Tantangan bagi underwriting asuransi syariah adalah untuk menemukan jawaban dari persoalan di bawah ini. Ada 3 poin. Di slide ini, yang poin pertama, bagaimana memilih dan menargetkan resiko. Yang relatif homogen. Dari kelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian risiko yang proporsional, adil, dan terjangkau. Yang poin kedua ada bagaimana mengelola risiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terprediksi secara relatif akurat, yang pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi. Poin terakhir yaitu 3, bagaimana cara mengatur operasional asuransi syariah secara efisien yang menghasilkan
beban terkecil kepada para peserta. Tetapi tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi para peserta. Cukup sekian dari pembuatan video mengenai underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.